Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmani bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insyaallah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dan juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhumullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun, dan orang tua saya almarhumullah Haji Aslam bin Kiai Haji Abdul Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biniyatil qabul wa bijahir Rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu, wa'lamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinatan. Famin ahammil adabi ay yakuna at-tali fi tilawatihi mukhlisan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhahul karim wa taqarrub ilaihi wal fawzu bi thawabihi, wa alla yakuna mura'iyan wala mutasannian wala mutazayyinan lil makhluqina wala taliban bi tilawatihi syai'an minal huzuzil ajilati wal aghradi dunyawiyati az-zailah, wa ayyakuna mumtali as-sirri wal qalbi bi'azamatihi al-mutakallimi azza wa jalla khadi'an li jalalihi khashi'al qalbi wal jawari hatta ka'annahu
min ta'zimihi wa khushu'ihi waqifun baina yadayillahi yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu bihi wa naha. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah pada pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Pengarang kitab ini menjelaskan, wa'lamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinatan. Ketahuilah wahai saudara semua bahwa bagi orang yang membaca Al-Quran perlu diperhatikan adab-adabnya, baik zahir maupun batin. Famin ahamil adabi, dan diantara adab-adab yang terpenting yaitu ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala, bahwasanya keadaan orang yang membaca Al-Quran itu ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, landasan kita beribadah apapun itu bukan hanya membaca Al-Quran, tapi ibadah-ibadah yang lainnya, sholat yang 5 waktu, sholat sunnah, puasa wajib ataupun puasa sunnah, zakat ataupun sedekah sunnah, haji ataupun umroh, dasar utamanya pasti adalah lillahi ta'ala. Gak ada dasar lain. Karena memang kita beribadah itu bukan untuk dunia. Kita ibadah itu bukan untuk diri kita, tapi ibadah itu semata-mata kita persembahkan pengabdian ini hanya kepada Allah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah manusia-manusia itu, kita semua diperintahkan oleh Allah kecuali semata-mata untuk beribadah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu mengosongkan tujuan ibadah dari bentuk apapun kecuali hanya memang kepada Allah. Itulah perintah agama yang sebenarnya. Maka ketika kita sholat kita lillahi ta'ala, maka dalam lapas niat yang senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita, yang oleh sebagian orang dipermasalahkan, sholat itu nggak perlu pakai usolli, karena Nabi nggak mengajarkan usolli. Padahal maksud dari lapas niat yang sering kita ucapkan itu untuk mengokohkan hati kita agar fokus dalam ibadah. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya mau mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai, bukan qada'an tapi adaan lillahi ta'ala. Maka di lapas niat itu kita diingatkan bahwa berdirinya kita sebelum takbiratul ihram mengerjakan sholat yang merupakan kewajiban kita bukan dengan maksud tujuan-tujuan lain, bukan untuk maksud dunia, bukan, tapi tujuan utamanya kita berdiri bersiap takbiratul ihram dan mengakhiri sholat kita dengan salam lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita beribadah puasa, nawaitu shauma ghadin an adai pada syahri Ramadan
hadhihi sanah lillahi ta'ala, ataupun niat puasa sunnah, nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Lapasnya yang diajarkan kepada kita, saja aku berniat puasa esok hari, puasa sunnah, bukan tujuan untuk diet, bukan tujuan untuk kesehatan, bukan tujuan untuk yang lain-lainnya, tapi tujuanku lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Begitupun ketika sedang mengerjakan haji ataupun umroh yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin sudah ada sebagian dari mereka yang pulang ke tanah air, Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan pekerjaan haji kalian, pekerjaan ibadah umroh kalian, bukan karena pengen ada unsur dunia. Berangkat haji bukan karena pengen dipanggil Pak Haji setelah kepulangannya. Berangkat haji bukan hanya sekedar pengen bisa melihat Ka'bah. Ada orang, mohon maaf, berangkat umroh, berangkat haji lihatnya, gua penasaran sama Ka'bah, bagaimana bentuknya si Ka'bah aslinya. Itu kecil banget. Kalau lihatnya cuma itu kecil. Tapi Allah ingatkan, haji kalian, ibadah kalian lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala. Apalagi ibadah haji, ibadah umroh itu gak gratis, bayar 30 juta, 35 juta, gede duitnya. Bahkan ada yang ketipu segala, sampai ada ketipu segala, ada aja ya iseng gitu, bayar duit gitu 35 juta atau haji sampai 60 juta, belum ongkos perjalanannya, belum bekalnya. Uang yang kita keluarkan itu sayang kalau hanya untuk bisa melihat Ka'bah doang, atau hanya sekedar untuk bisa dipanggil Pak Haji doang, maka lillahi ta'ala. Termasuk sedekah kita di loket-loket pengajian, sedekah kita di loket-loket majlis taklim, sedekah kita di loket-loket kegiatan pelaksanaan Jumat, kecil besarnya, 2.000-nya, 5.000-nya, 10.000-nya, bahkan mungkin 100.000-nya, maka ketika kita masukkan ke dalam situ lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada urusannya dengan yang lain. Pun termasuk ketika kita baca Quran, ketika kita memulainya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sampai kita tutup dengan kalimat Shadaqallahul adzim, maka niatnya lillahi ta'ala. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, saya dapat kiriman video. Apa kiriman videonya ini Pak Ustaz, nilai sendiri dah. Emang benar ketika kita selesai baca Quran, kita ucapkan Shadaqallahul adzim, itu bid'ah? Ada guru yang bilang begitu, ada. Tapi nggak ngajarin setelah baca Quran baca Shadaqallahul adzim, bid'ah. Sekarang saya tanya, kalau bid'ah itu dosa, dan setelah ente baca Quran panjang 83 ayat Yasin, kalian tutup dosa Shadaqallahul adzim, berarti abis itu yang tidak berdosa gara-gara ucapan Shadaqallahul adzim? Ya kagak. Maka mohon maaf sekali lagi, teman-teman jemaah yang sering mendapatkan video-video potongan dari ustaz-ustaz yang mungkin terkenal, tapi ustaz-ustaz yang kita nggak kenal latar belakangnya, yang mungkin ada perbedaan pendapat yang tajam antara kita dengan mereka, maka tolong jangan diterima mentah-mentah, jangan diterima mentah-mentah, jangan dikonfirmasi mentah-mentah. Tanya kepada guru, kepada ustaz. Enggak bid'ah, enggak. Bid'ahnya dari mana? Kan Nabi nggak ngajarin begitu. Sesuatu yang Nabi nggak ngajarin belum tentu bid'ah. Itu prinsip dasarnya. Sesuatu yang Nabi nggak kerjain belum tentu bid'ah. Sementara Rasulullah SAW bilangnya setiap yang Nabi nggak kerjain perkara ibadah bid'ah. Waduh, berat banget itu.
bid'ah yang kita kerjain yang itu berakibat dosa. Pernah gak ente mendapatkan riwayat Nabi sholat witirnya cuma satu? Pernah gak? Gak ada. Tapi witirnya di Ramadan ataupun di luar Ramadan 11. Sekarang berapa banyak di antara kita yang mohon maaf, saya termasuk ya. Saya yang termasuk sholat witirnya karena kalau udah lelah banget atau kayaknya satu doang. Karena kemudian satu bid'ah itu karena Nabi gak pernah kerjain sholatnya satu. Kacau beragama begitu. Kita sholat tunggang-tunggi bukan dapat pahala, dapatnya dosa. Jadi teman-teman semua, gak apa-apa ya, memang udah diajar sama guru-guru kita habis baca Quran, Shadaqallahul Azim. Karena kita meyakini bukan rangkaian ibadah, tapi kita mentasdik bahwa apa dari firman-firman Allah yang kita baca itu adalah benar, gak ada salahnya. Karena firman Allah adalah maha benar. Apa yang bagian dari kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah tidak ada yang perlu diragukan. Begitu. Jadi kalau dapat lagi video begitu, buang, buru-buru hapus. Jadi orang tuh kadang karena pengen dianggap kelihatan pintar, pengen dengerin, pengen dapat jamaah banyak, dia timbulkan yang seperti itu supaya wah ini baru nih, ilmu baru nih, ternyata yang selama ini dikerjain oleh masyarakat kita salah nih, ini yang benar nih, padahal yang begitu jauh daripada kebenaran. Yang gampang menyalahkan orang lain, kuncinya begitu aja. Ente ngaji dimanapun, gak harus dengan saya, dengan guru yang lain. Ketika guru itu atau di majelis taklim itu gampang menyalahkan orang lain, udah pindah ngajinya, gak usah diterusin. Dimanapun itu, yang di wilayah kita ataupun yang di luar wilayah kita, ada majelis taklim yang isi pengajiannya banyak nyalahin pekerjaan-pekerjaan orang lain yang belum kita telusuri dasar dalilnya, main salah-salahin aja, main bid'ahin aja, tinggalin pengajian kayak gitu, gak mendapatkan ilmu buat itu. Kita tetap berkeyakin kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan selama ini, insya Allah apa yang diajarkan mereka gak akan menyimpang daripada kebenaran. Lanjutannya, wa muridan biha wajhahul karim wa taqarrub ilaihi wal fawz bisawabihi. Jadi semata-mata kita baca Quran itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin meraih keuntungan dari bacaan-bacaan Quran yang kita baca, yang pahalanya hitungannya per huruf. Jadi kita baca Quran itu niatnya ingin mendapatkan keuntungan berupa pahala. Karena pahala baca Quran luar biasa, kan sudah kita jelaskan sebelum, satu huruf bernilai 10 kebaikan. Maka ketika kita mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang ada di harapan kita, yang ada di pikiran kita, bahwa setiap huruf yang kita baca itu bernilai pahala yang sangat luar biasa. Itu aja udah harapannya, gak usah yang lain. Gak usah pikir udah keren banget ya nih, habis maghrib sampai isya dia gak pulang, dia baca Quran. Gak perlu pujian dari orang, gak perlu pembicaraan dari orang, gak perlu apresiasi dari manusia, gak perlu. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sarana bacaan Quran yang kita baca setiap waktunya. Wa alla yakuna mura'iyan, yaitu tadi kebalikan dari yang pertama, bahwa baca Qurannya harus ikhlas. Maka ketika baca Quran jangan karena pengen dilihat orang,
karena pengen dipuji orang, karena pengen diperdengarkan cerita-cerita tentang kita bahwa kita rajin baca Quran. Gak perlu, baca-baca aja. Ya mau di rumah, mau di masjid, mau di jalan atau di bis misalnya, daripada iseng lihatin jalanan puyeng kita naik bis sudah baca Quran begitu. Nggak ada tujuan lain, nggak ada pengen dibilang benar soalin, tapi semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala mutasaddian wala mutazayyinan lil makhluqin. Ingat ini, ketika baca Quran jangan dibuat-buat, jangan dihias-hiasi, dicakap-cakapin, dibagus-bagusin untuk orang lain. Jangan dibuat-buat. Ya baca Quran standarnya aja sebisanya kita. Jangan ketika depan orang dibuat-buat, dipasang-pasahin, dicakap-cakapin, diberbu-berbuin. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Itu kori-kori kan bacanya berbu. Kori-kori kadang-kadang bacanya dihiasi. Iya, gak apa-apa. Tapi tujuannya bukan untuk orang. Tujuannya bukan supaya yang dengerin kagum dengan bacaan kita. Jangan, hati-hati juga. Kalau teman-teman kori yang memang suaranya cakep, hati-hati. Baca Quran bagus, bertajwid itu sebuah keharusan, wajib. Bertajwid itu wajib hukumnya dalam baca Quran. Membaguskan suara dalam bacaan Quran itu dianjurkan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, zayyinul Qur'ana bi aswati, hiasi Al-Quran itu dengan suara-suara kalian yang merdu. Makanya Nabi itu senang kalau ada sahabatnya yang baca Quran dengan suara-suara merdu, tapi senang banget. Di antara sahabat Nabi yang baca Quran yang merdu bagus itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai keluar pujian dari Nabi kita Muhammad SAW, laqad utiya Abu Musa mismaron min mazamiri ali Daud. Sungguh ini pujian Nabi ini, karena suaranya Abu Musa bagus banget, indah. Sungguh Nabi berikan kepada Abu Musa al-Ash'ari salah satu harpa dari harpa-harpanya Nabi Allah Daud. Maksudnya Nabi Daud itu terkenal orang yang suaranya bagus dan memiliki kemampuan bermusik melalui harpa. Bagus suaranya. Maka yang memang Allah anugerahkan suaranya bagus, pelihara, jaga. Karena gak semuanya orang Allah kasih suaranya cakep. Kalau saya suaranya mengerek, gak cakep, mau dibikin lagu apa juga tetap kagak enak. Tapi orang yang dasaran suaranya cakep, baca standar aja enak. Mohon maaf teman-teman dari Serang, dari Sunda itu banyak yang bagus, bahkan dari Jawa juga banyak yang bagus. Itu Muhammad Zeta emang dari mana? Orang mana Muhammad Zeta? Orang mana? Jawa, emang orang Sunda. Apa Pekalongan apa ya? Saya lupa ya. Ya memang Allah anugerahkan suaranya bagus, hiasi dengan bacaan-bacaan Quran yang bagus, berirama. Pelajari Aibayati, Soba, Nahawat, Jiharka. Pelajari itu. Nada-nada itu pelajari, silakan. Untuk menghias Al-Quran gak apa-apa, justru makin bagus. Tapi tujuannya bukan supaya orang terkagum-kagum dengan bacaan kita. Itu yang perlu disetting. Yang
setel di hati kita ketika kita memperbaguskan bacaan Quran, bukan supaya orang kagum dengan bacaan kita, bukan, tapi semata-mata kita ingin membuat Al-Quran itu mulia, membuat Al-Quran itu bagus. Dan Al-Quran hebatnya, mohon maaf nih, hebatnya Al-Quran bagian dari, kalau kita belajar tentang Al-Quran atau tentang tafsir Al-Quran, ada namanya ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran, mohon maaf sekali lagi. Ini saya dapatkan dari dosen saya ketika mempelajari tafsir, ilmu tafsir atau mempelajari ulumul tafsir. Dia mengatakan Al-Quran dibawa dengan gaya atau langgam apa aja bisa. Mohon maaf nih, orang penyair, pembuat lagu, siapa yang perlu kita bagus, jago untuk buat lagu, pencipta lagu, dia buat lagu misalnya, maka gubahannya itu mungkin hanya akan bagus di satu set versi saja, di versi-versi lain belum tentu bagus, walaupun dia sendiri yang menciptakan syairnya nih, dia udah ciptain syairnya. Mungkin saya ini cocok untuk genre Sunda, tapi nggak akan cocok dibawa ke genre pop ataupun jazz, ataupun sebaliknya cocok di genre pop, tapi belum tentu cocok di genre Sunda, di genre dangdut ataupun jazz ataupun rock misalnya. Tapi Al-Quran, hebatnya Al-Quran, ijazul Quran, dibaca dengan langgam apa aja cakep. Mohon maaf ya, yang biasa kita dengar jihad kahanahawan bayat sobat itu adalah genre-nya genre Arab. Tapi ternyata terlepas boleh ataupun nggak boleh, Al-Quran pun akan sangat nikmat, akan sangat enak didengar dengan langgam Jawa. Pernah dengar nggak orang baca Quran pakai gaya Jawa? Pernah ya? Ini saya terlepas dari kontroversi boleh ataupun nggak boleh, tapi enak, bisa. Bahkan saya pernah diperdengarkan Al-Quran dibaca dengan gaya nyanyian klasik, enak. Itu kata guru saya, termasuk dari bagian ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Dia dibaca dengan gaya apapun, enak, mantep. Ranah kita bukan pada pembahasan boleh apa enggaknya Quran dibaca pakai gaya bahasa Jawa, gaya lagu Jawa. Ranahnya kita bukan di situ, karena akan ada kontroversi di situ. Sebagian mengatakan boleh, sebagian besar mengatakan tidak boleh. Saya ingin menceritakan bahwa ternyata Al-Quran, mukjizat kita yang mungkin kadang kita lupakan, yang mungkin kadang teronggok di lemari-lemari kita yang belum kita sentuh, ternyata memiliki banyak kemukjizatan yang belum tersentuh oleh kita, yang belum kita ngeh. Ya jelas yang buat Allah, yang maha dahsyat luar biasa, yang Allah tantangin kepada orang-orang ahli syair, buat yang seumpamanya bi asyri suwar, 10 surat, gak bisa Paktu bisurati misli. Kalau 10 surat gak bisa bikin satu surat yang seumpamanya, gak bakal bisa. Kan Allah yang bilang gak bakal bisa. Dalam Quran mengatakan kul lawi tamatal insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah Muhammad ya Rasulullah kepada mereka orang-orang yang meragukan tentang Al-Quran ini, seandainya seluruh manusia dan seluruh bangsa jin, bukan cuma manusia doang, bangsa jin bergabung koalisi untuk membuat seumpama Al-Quran ini persis sama, tantangannya satu Quran, bukan per orang, gabungan antara
makhluk manusia dan makhluk jin la yatuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Enggak bakalan kata Allah mereka mampu mendatangkan yang seumpama Al-Qur'an walaupun satu dengan yang lainnya saling membantu, walaupun satu dengan lainnya berkoalisi, enggak bakal bisa. Lalu Allah dengan kemahagagahan dan perkasaannya mengatakan, kalau satu Quran gak bisa, diturunin grade-nya bi asyri suwarin mislihi, dengan yang seumpamanya 10 surat tadi. Nggak usah satu Al-Quran. Al-Quran itu terlalu banyak, 114 surat, berat. Kalau nggak bisa 10 surat tadi. Dan surat Al-Baqarah Allah turunkan lagi grade-nya. Kalau masih ragu juga dengan kebenaran Al-Quran ini, wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu-ragu dengan isi Al-Quran ini yang telah kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad Rasulullah, kalian gak yakin itu adalah kalamullah, kalian yang gak yakin kalau Al-Quran itu adalah yadu, adalah wahyu dari Allah, faktu bisuratin mislihi, datangkan kepada kami satu surat, satu aja, gak bakal bisa. Itulah hebatnya Quran, kitab suci. Maka kita perlu bangga kalau tidak ada yang lebih hebat daripada Quran. Dan sekian banyak kitab-kitab yang beredar di muka bumi ini, gak ada yang lebih hebat daripada Quran. Gak ada, gak ada. Hanya Quran yang bertahan dari dulu sampai sekarang, baik gubahan syairnya maupun isi materinya, kandungannya, bahkan prediksi ke depannya, bahkan cerita sebelumnya. Al-Quran mengandung kebenaran yang maha mutlak. Maka pantas kalau orang setelah baca Quran ucapannya Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala apa yang sudah difirmankannya. Enggak bid'ah. Jadi baca Quran bertajwid itu wajib. Baca Quran dengan suara yang bagus itu dianjurkan. Berirama. Walaupun mungkin suara kita gak bagus, coba pelajari supaya berirama, agar Quran ini semakin terdengar indah, semakin terdengar indah. Saya pernah diperdengarkan baca Quran itu dengan gaya bacaan wayang, tapi memang tidak diedarkan untuk umum. Saya hanya diperdengarkan. Enak, Pak. Mohon maaf ya, ketika saya mendapatkan kuliah tentang ijazul Quran ini, terutama ketika ingin mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran dengan versi bacaannya, mungkin bapak-bapak nggak pernah dengar, tapi alhamdulillah saya diperdengarkan baca Quran dengan gaya wayang. Enak, Pak, beneran enak, enak. Mirip-mirip dengan yang pernah dicontohkan, walaupun nih kalau beliau contohnya sama. Siapa itu? Sutejo ya, Batejo apa itu? Tapi beliau mencontohkannya salah. Saya pernah diperdengarkan bacanya benar, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar, cuma gaya bacanya gaya dalam, gaya wayang. Jadi bagian dari ijazul Quran. Wala taliban bitilawatihi syai'an minal huzuzil adilati wal agradil faniyatiz zailah. Dan jangan juga ketika baca Quran diniatkan untuk bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia yang hina. Nah, mohon maaf ini saatnya kita kori, suara kita cakep, udah internasional dah. Terus ada orang
undang kita, pengen supaya kita baca Quran di acara dia. Kalau kita bilang ya udah oke, setuju, tapi budgetnya sekian ya, ada harganya di situ, itu nggak boleh, nggak boleh. Termasuk mohon maaf banget ya. Termasuk teman-teman kita yang biasa ngajiin orang meninggal. Kalau dulu sebutkan ngaji kubur ya. Karena emang ngajinya di kuburan. Kalau sekarang mau udah nggak ada yang ngaji kubur kali ya, ngaji rumah namanya, ngaji orang meninggal. Itu kalau ngaji kubur, apalagi 7 hari misalnya di kuburan. Saya ingat almarhum bapak saya itu sempat beberapa ngajiin orang di kubur, pernah ingat saya. Ya kasih sininya udah ngaji rumah, ngajinya di rumah. Itu jangan ada transaksi. Berapa duit nih 7 hari? Ya jangan. Ya mohon maaf Satoyan juga pada ya. Jangan ada transaksi. Wah sekian dah. Saya baca Qurannya berempat nih soalnya. 4-7 malam. Ya sekian dah, jangan. Jangan. Khawatir. Nah mohon maaf nih, ketika kita ngaji orang meninggal, niatin jangan ya karena tuntutan dari yang punya rumah, niatin ya karena Allahnya udah, yang pahalanya diharapkan disampaikan kepada orang yang udah meninggal yang ditujukan. Udah berapa hari? 7 hari. Ya udah baca aja, jangan pakai ada keterangan berapa duit nih Pak Ustaz 7 hari. Ya sekian dah. Jangan pakai budget. Ada beberapa tempat pakai budget, saya tahu. Adik saya cerita ketika mertuanya meninggal dunia, gak jauh, Ulu Jami, dekat pesantren Darunanya. Mungkin orangnya dengar lagi di rumah soalnya. Dia cerita, di Soroa, panggil saya kan AA ya, karena saya ada basic Sunda. Itu kalau ngajiin orang meninggal 7 hari sekian, enak gede banget. Itu dipatok tuh harga sekian. Astagfirullah. Jangan. Khawatirnya dapat nilai dunianya, dapat Al-Quran. Nilai dunianya dapat, nanti akhiratnya gak dapat, itu yang rugi. Udah baca Quran semalaman, emang enak, ngantuk, betul ya, capek, betul kan saya, suaranya habis. Nah saya tanya, saya berapa, ini jujur tanya nih satu ya, kan cuma banget. Iya, suara habis nih, iya nggak bisa dapat proyek. kan pengorbanannya banyak ya, mohon maaf ya, tidur udah pasti kurang, orang bacanya kan malam, tidur udah pasti kurang, resiko masuk angin, resiko penyakit, terus cuma kita jual dengan harga sekian, rugi. Udah transaksinya akhirat aja, dikasih sama tuan rumah sekian kita terima, nggak usah kayak ya cuma segini, nambahin lagi kita jangan juga. Udah bismillah aja, insya Allah rezeki nggak dari jalur situ apa. Maka ya termasuk mohon maaf gitu, saya kadang suka tabu juga gitu. Diundang ceramah gitu, tanya, biasanya ya nanyanya nggak ke saya, nanyanya ke orang-orang yang biasa saya ajak ngikut sama saya itu. Biasanya kadang nanya Ojan, nanya Rosin, nanya Pahrul gitu. Biasanya kalau undang ceramah berapa duit, pakai nanya begitu. Belum kan karena ditanya nanya saya ketawain doang. Janganlah, kayaknya gak etis gitu. Maka saya sering ngobrol aja sebalik. Kalau kita bikin maulid, undang penceramah dari luar,
terus pakai harga, gak usah. Biar kata dia udah masuk TV, kalau pakai harga gak usah. Pernah kejadian sini, cuma berapa duit gak usah. Lu mau datang ke tempat gua, saya akan enggak, ya udah. Emang lu doain bisa berceramah. Mau yang terkenal kan, mau yang kagak. Saya cuma pakai telepon doang. Lu mau ceramah tempat gua, lu datang. Kalau enggak, lu pakai tanya harga, lu gak usah. Termasuk kawan-kawan kita yang pernah bareng sama kita, pernah satu majelis sama kita. Sekarang dia udah tenar, kita WA, terus masuk manajemen pakai harga 23, kagak, bukan, jangan, kan belajarnya pakai duit Ustaz, Pak, siapa bilang belajar nggak pakai duit? Lah, belajarnya perlu pakai duit. Imam Syafi'i mengatakan la tanala ilma illa bisittatin sampika tafsiriha bi bayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kalian gak bakal bisa mendapatkan ilmu pengetahuan apapun itu, ilmu yang kalian cari, kecuali terpenuhinya 6 syarat. Zakain, memiliki kemampuan otak yang bagus. Wa hirsin, serakah sama ilmu. Wa istibarin, sabar, belajar kudu sabar. Waktunya nggak bisa sebentar, kadang diomelin guru. Ini baru diomelin dikit, perek ngaji, berhenti ngaji, selesai karena mau jadi. Mohon maaf banget. Abu Kiai Salman dulu ngajar di sini dari zaman musola yang keluar lagi. Itu muridnya banyak, yang ngaji banyak. Dan di antara yang ngaji itu banyak yang diomelin, tapi justru yang diomelin itu, yang dilempar rekal, yang sabun pakai sorban, yang kadang dimandiin, jadi bermanfaat di masyarakat. Saya cerita, mohon maaf, Bang Alam Al Anwar tuh kenyang dimandiin sama Buya Salman, tapi karena sabarnya nggak ngambek, nggak nuntut ke polisi, kepake tuh. Walaupun begitu doang, mohon maaf ya, bukan merendahkan. Mohon maaf ya, sekolah formalnya nggak nyampe lulus sanawiyah, kagak, saya tahu. Ya kecilnya gue yang ngajar aja. Tapi manfaat ilmunya. Kenapa? Sabar sama gurunya dimandiin berapa kali sama Buya Salman. Tapi jadi wastibarin. Keempat, kelima, wabul batin, biaya. Ngaji, nyantren, belajar pakai biaya. Nyantren apalagi, bulanannya lain, makannya lain, asramanya lain. Tapi jangan karena kita nuntut ilmu ada biaya, lalu setelah jadi orang bisa bermanfaat ilmunya dipanggil ustaz ke sana kemari, lalu patok harga, ngasih tarif, jangan. Habis ada manajemen TV, ya. Cuma kalau gara-gara manajemen TV lu jadi masang harga, mendingan lu gak usah masuk TV. Tapi ternyata saya tanya teman-teman saya, guru-guru saya yang ceramah di TV, emang ada masuk manajemen TV? Enggak, bebas-bebas aja. Jadi jangan rendahkan nilai agama kita dengan waktu di zaman ini yang terakhir. Kalau pengen dapat ilmu yang mantap, belajarnya perlu lama. Makanya konsep belajar thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai mampus, sampai meninggal dunia, dari mulai dilahirkan sampai masuk liang lahat. Panjang waktunya, nggak sebentar. Termasuk ilmu Al-Quran, kita sudah bisa baca Quran. Manfaat Quran itu keberkahan. Kita bisa baca Quran lalu disuruh ngaji kubur, ngaji orang meninggal, jangan pakai tarif. Saya sampaikan kepada orang terdekat saya dulu, apa saya bilang jangan pakai harga kayak enggak, termasuk cik saya sekarang saya bilang jangan pakai harga lo, jangan. Orang suruh baca aja udah. Udah Nabi 7 hari dikasih berapa duit segitu ya lo terima, bagi-bagi
dah. Berapa orang yang baca Quran? Bertiga, bagi tiga. Gua kan kepalanya gedean, boleh nggak? Boleh. Ustaz Toyo nih suruh baca Quran, baca orang meninggal bertiga. Ustaz Toyo kepalanya dikasih 15 juta misalnya. Amin ini kan kenceng banget kan, apa berarti itu? Misalnya dapat segitu, saya 10 juta dah, lo 5 juta berdua, gak apa-apa kita kepalanya, tapi jangan naripin gitu, karena akan mengurangi nilai kesucian dari Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Nasallallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaq kullana musahira. Wabil khairi ya fattah ba'dahu bil huda bil ilmi alim kullana mubaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.